Halo teman-teman, selamat datang di channel Playtech. Di video kali ini kita akan membahas mengenai serialize. Apa itu serialize? Serialize adalah proses konversi sebuah objek ke dalam format string yang telah distandarkan. Hal ini seringkali digunakan pada proses pengiriman data pada sebuah aplikasi. Dengan menggunakan serialize, data yang dikirim dapat dengan mudah diterjemahkan oleh penerima karena memiliki format yang baku. Serialize biasanya digunakan untuk mengambil dan menyimpan data dari database. Pada aplikasi berbasis web, standar serialize yang populer digunakan adalah JSON. Selain itu, XML dan PHP serialize juga bisa kalian gunakan. Namun, video kali ini saya akan fokus mencontohkan pada dua jenis serialize, yaitu PHP serialize dan JSON. Kita akan langsung membuat file PHP kita dengan nama serialize.php. Kita akan menggunakan tanda pembuka kode PHP. Jadi yang pertama kita akan mencontohkan dulu bagaimana menuliskan PHP serialize. Serialize PHP kita tuliskan dengan fungsi serialize, tulisannya seperti ini. Seperti ini. Lalu di dalamnya adalah data yang ingin diserialiskan. Semisal di sini kita punya data, yaitu adalah data mahasiswa. Semisal di dalam variabel mahasiswa ini kita punya beberapa data lagi, yang isinya adalah pertama ada namanya. Sel di sini adalah Budi. Kemudian ada usia. Dua 22 tahun. Lalu ada alamat. Seperti ini. Semisal kita punya beberapa data lainnya. Data yang kedua semisal adalah Riko, usianya 21 tahun, alamatnya di Bogor. Lalu ada juga Mawar, usianya 20 tahun, alamatnya di Bandung. Misal kita punya data seperti ini, lalu kita serializekan data ini, maka kalau kita tampilkan ke dalam browser, hasilnya akan menjadi, buka saja browsernya. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan setelah data tersebut diserialiskan dengan standar serialize PHP. Di sini formatnya sudah berubah, bukan lagi menjadi array, tapi di sini formatnya berubah jadi string, dan di sini dituliskan dengan format serialize. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan serialize? Jadi pada dasarnya, setiap transaksi data pada web itu membutuhkan sebuah standar, di mana standar ini ibarat sepakatan, maka antara dua buah entitas di dalam web itu bersepakat ketika kita mengirimkan data, kita akan menggunakan format tertentu. Nah, format inilah yang disebut dengan serialize ini. Di mana yang sudah kita contohkan barusan adalah standar serialize PHP. Nah, di sini saya juga akan menggunakan sebuah fungsi untuk menyimpan data sementara. Kita bisa menggunakan file.txt ya, atau data.txt, di mana file tersebut bisa di-generate menggunakan PHP dengan fungsi file put contents. Lalu kita tuliskan nama filenya. Semisal di sini kita akan buat dengan nama data.txt. Lalu kita tuliskan datanya. Semisal serialize ini akan buatkan variabelnya.
yaitu di dalam variabel data, maka kita akan simpan di sini, lalu kita save dan kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita tidak menampilkan apa-apa karena di sini kita tidak menggunakan echo. Namun kita bisa lihat hasilnya di dalam file PHP kita, yaitu di XAMPP, htdocs, dan di dasar PHP. Nah, di sini kita mengenerate sebuah file baru dengan nama data ya. Kalau kita lihat isinya, kita bisa lihat juga di Visual Studio Code kita di dalam folder dasar PHP. Di sini ada file dengan nama data.txt. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hal ini berguna untuk menyimpan data sementara ya, teman-teman. Jadi data serialize tadi kita simpan di dalam sebuah file di data.txt. Kemudian kita juga akan contohkan untuk mendapatkan atau mengambil data tersebut. Di sini kita bisa menggunakan fungsi file get content. Kita tuliskan saja nama filenya adalah data.txt. Seperti ini. Misal kita contohkan untuk meletakkannya di sebuah variabel, yaitu output misalnya. Ini, dan kita akan coba tampilkan data outputannya. Save. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini. Namun, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah data berupa string ya. Walaupun sudah distandarkan, tapi tipe data ini adalah tipe data string. Kalau misalnya kita mau contohkan untuk membuktikan bahwa ini adalah string, kita akan coba untuk menggunakan vardam. Jadi vardam ini adalah fungsi di dalam PHP untuk mengetahui data dan tipe datanya. Kita lihat, kita jalankan. Nah, di sini disebutkan bahwa tipe datanya adalah string sejumlah 242 karakter. Seperti itu. Maka kalau misalnya kita ambil atau kita mendapatkan data serialize, maka kita perlu untuk melakukan unserialize supaya data tersebut kembali menjadi data array. Misal di sini saya akan menggunakan fungsi unserialize di sini. Serialize file get content ini. Maka kalau kita tampilkan lagi, hasilnya adalah sudah dalam berbentuk array. Inilah gunanya kita menggunakan serialize. Jadi ketika data itu dikirimkan, data akan berupa string. Namun ketika dikembalikan ke data array, maka aplikasi kita secara otomatis bisa mengkonversinya dengan mudah. Selain menggunakan metode serialize standar bawaan dari PHP, kita juga bisa menggunakan JSON di dalam PHP. Jadi JSON ini adalah metode serialize yang sangat populer saat ini, di mana banyak sekali digunakan tidak hanya di bahasa pemrograman PHP, hampir di setiap bahasa pemrograman bisa menggunakan JSON. Untuk menggunakan JSON, kita tinggal merubah fungsinya menjadi JSON encode. JSON encode ini adalah fungsinya merubah data array ke dalam format JSON. Lalu kita save dan kita jalankan programnya. Lalu kita lihat di data.txt ini, maka formatnya sudah berubah. Untuk membuktikannya kita akan coba tampilkan di dalam tampilan browser kita. Sini kita komentar terlebih dahulu. Lalu kita akan menampilkan dengan vardam. Seperti ini. Maka yang kita dapatkan adalah begini. Ini adalah format JSON ya. Dimana di sini bertipe string juga, namun dengan format yang berbeda. Formatnya adalah seperti ini. Dan ketika kita kembalikan, kita ambil kembali datanya, kita juga sama, kita perlu untuk mendecode
Jadi sebelumnya kita sudah mengencode, selanjutnya kita perlu melakukan decode dengan cara menuliskan fungsi JSON decode yang sumber datanya adalah dari file data.txt ini. Dan ketika kita jalankan kembali, refresh, maka datanya sudah kembali ke bentuk array. Nah, ini juga sehingga kalau misalnya kita mau mengolah data array ini, kita sudah bisa melakukannya. Ini kita bisa mengambil datanya. Semisal kita ambil data yang pertama, yaitu data ini, dengan nama Budi. Nah, save dan kita print. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada nama dengan datanya itu string, nama Budi, dan usia 22 dengan alamatnya di Jakarta. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sekilas mengenai serialize. Kita sudah membahas mengenai serialize dengan standar PHP dan serialize dengan standar JSON. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.